Yang ini jalur 2 yang ke arah Cikarang, Bekasi via Angke ataupun Kampung Banten. Tapi sekarang ini buat kalian yang mau ke arah Cikarang atau Bekasi via Manggarai. Sedangkan yang ini untuk kedatangan aja yang dari Rangkas Bitung ya. Dan habis itu keretanya dari sini dia langsung balik lagi Langsiran untuk menuju ke arah Kebayoran 5 ataupun 6 untuk mengangkut penumpang yang ke arah Rangkas Bitung ataupun ke Panjang. Di jalur 5 tersedia tujuan Tiga Raksa, jalur 5 tujuan Tiga Raksa. Ini cuma sampai Manggarai dia. Akan dipersiapkan masuk komuter lain tujuan stasiun Tanah Abang dan mengakhiri perjalanan di stasiun Tanah Abang dan selanjutnya tidak untuk penumpang. Rangkaian terdiri dari 10 kereta. Penumpang turut periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Ada diperhatikan kami jalur 3 dan dipersiapkan masuk komuter lain akhiri perjalanan di stasiun Tanah Abang. Rangkaian selanjutnya tidak untuk penumpang jalur 3. Nah, saya akan coba menunjukkan namanya. Nanti akan ada segera tiba kereta yang dari arah Rangkas Bitung ini tidak melayani penumpang naik, melainkan hanya turun aja. Tapi bagi kalian dari Rangkas Bitung, kalian bisa langsung transit ke arah Cikarang via Manggarai. Jadi kereta ini nggak langsung jalan, dia menunggu dulu untuk kereta yang segera datang ya. Biar orang yang dari Rangkas Bitung bisa langsung transit ke sini. Rangkaian 12 kereta akan dipersiapkan masuk kembali di jalur 1. Di jalur 2 tujuan Manggarai, rangkaian 12 kereta jalur 2 tujuan Manggarai, rangkaian 12 kereta. Ada kereta lewat. Ini di sisi jalur 5 dan 6 ya keretanya. Bangunan itu. Nah, sini banyak sekali aktivitas masyarakat. Mau dia tinggal situ, nginap ya, punya rumah situ, bermukim lah istilahnya ya. Nah, inilah saya bilang itu jembatannya teman. Tadi perkiraan saya jembatannya sana, ternyata sini ya, dekat banget dia dengan JPO Jati Baru. Masih belum selesai ya bangunan ini. Nah, ini proyek gedung parkir. Nah, kalau saya dari sana nggak bisa baca ya namanya, karena tulisannya dia miring gini. Jadi saya tidak lihat, saya udah tahu ya teman, saya sudah baca riset-riset gitu. Nah, bagus sekali ini. Oke. Itu ada bocil main layangan teman ya. Nanti saya akan coba videokan saat layangannya kelihatannya. Ini lagi nggak kelihatan lagi teman. Bahaya kalau misalnya dia lepas itu ya, layangannya putus ke kabel ini, bahaya ya. Jadi bagi kalian dimanapun kalian naik kereta, kalian jangan melebihi dari garis kuning ya teman ya, untuk menjaga situasi dalam tubuh kita ya. Siapa tahu kita kelaparan atau ada sakit apapun, supaya mencegah supaya kita jangan terjatuh, lebih baik kita menunggu kereta di belakang garis kuning. Ya, sudah banyak kejadian kayak gitu, kayak di stasiun Sudirman ya. Sama buat kalian kalau mau naik kereta, kalau misalnya keretanya keadaannya penuh, kita jangan memaksakan, biar demi keselamatan kita sendiri namanya. Nah, itu ada anak-anak main layangan tuh. Gimana kalau putus talinya ya? Saya masih mau nunggu keretanya lewat. Nih, keretanya sudah tiba ya di stasiun Karet. Ini di Kelurahan Kebun Melati ya, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sampai Angke aja dia. Wow, lumayan ramai ya di rangkaian wanita.
Jadi rangkaian campurannya ramai banget nih. Sepertinya ada yang mau turun sih. Kalau kita lihat di rangkaian nomor 2 ini. Berjalan dari kota Jakarta Barat mendapatkan tidak ada yang tertinggal di saat pertama dan kelapa dan gelap merupakan keselamatan dari Anda. Lihat pemandangan seperti itu, artinya kita akan segera sampai di stasiun Tanah Abang. Saya masih berpikir ya, apakah saya akan keluar ke arah JPO Jati Baru atau enggak ya. Ada tim langkah pada tiket Cilaperon dengan kereta stasiun transit Tanah Abang. Kereta masuk di jalur 1 pintu yang kedua sebelah kanan dari. Sepertinya saya mungkin akan keluar dari situ ya. Sebelumnya saya akan coba memvideokan dulu sekitaran stasiun atau dalam stasiunnya ya. Kita akan berpindah dari peron 1 ini ke peron 2 yang lama. Nah, itu akses baru teman-teman. Jadi buat kalian yang mau masuk lewat dari atas, dari bawah untuk keluar aja. Kita mau turun sini. Oke. Ya, nanti saya akan coba lewat dari JPO ini ya. Tapi saya akan ke arah sana teman. Setelah saya ngetap dari sana, baru saya akan keluar sana. Saya akan coba ngintip sedikit untuk ke arah sana ya, pemandangan di atas. Oke. Jadi sebelahnya adalah jalur 2 yang baru ya namanya. Sementara ini tidak terkoneksi dengan jalur peron yang jalur 2 ya namanya, atau peron 2. Nah, kalian lihat ini sebenarnya sudah mepet banget ya dengan pintunya ya, dengan peron. Tapi tidak dibuka pintunya. Jadi kalau peron 2 atau jalur 2 itu dia bisa untuk ke arah Cikarang via Manggarai. Sedangkan ini bisa ke arah Cikarang via Kampung Bandan ya, atau Pasar Senen. Ramai juga ya dalam. Oke, jadi informasi terbaru, jalur 3 yang lama itu dipakai buat untuk kereta yang dari arah Rangkas Bitung ya. Dia cuma datang aja dari Rangkas Bitung ataupun Parung Panjang. Jadi tidak bisa naik dari itu untuk ke arah Rangkas Bitung ataupun Serpong Parung Panjang ya. Dan untuk di jalur 2 yang lama, kalian bisa langsung menuju ke arah kereta yang mau ke arah Cikarang atau Bekasi via Manggarai tanpa kalian pindah peron ya. Jadi kalau misalnya kalian dari Rangkas Bitung tiba di peron sana itu yang ada bus-bus itu, kalian bisa langsung masuk ke keretanya ya, tanpa harus pindah ke atas. Dan saat ini ternyata dia sudah ditambah kanopi ya. Nah ini untuk jaga-jaga, siapa tahu keretanya 12 rangkaian atau 12 kereta ya. Kita ke atas. Nah itu kereta yang tiba itu yang dari arah apa namanya? Oke, beda. Itu kereta kosong ya. Itu kereta kosong aja.
bagi kalian yang mau ke arah JPO, nah bisa dari sini teman, JPO. Misalnya rumah kalian di sisi seberang sana itu ada sungai, jadi bisa langsung dari sini ya turun di situ jalan kanal itu. Dan di sananya ada jembatan teman. Saya pernah lewat dari sini ya, dari jalan yang itu ya, jalan inspeksinya. Jadi di sekitaran pinggiran sungai ini dia banyak orang yang bermukim ya temannya, di pinggiran jalan ya teman, sana. Kalau kalian jalan ke arah sana, sini bisa ngecas. Jadi ruangannya sangat besar banget. Nah, itu adalah pemandangan JPO Jatibaru. Nanti kita akan lewat dari sana ya. Sini berarti. Nah, ini jalur 2, dia menunjukkan ke arah Cikarang atau Bekasi via Manggarai, Sudirman. Nah, ini pintu masuk dari arah Akses Baru. Jadi ini hanya khusus untuk orang masuk aja ya. Kalau kalian mau keluar dari stasiun, di bawah ada. Kalau kalian mau ke arah Rangkas Bitung ataupun Serpong, Parung Panjang, silakan seperti biasa di jalur 5 atau 6. Sini disediakan toilet dan ternyata sudah dibuka aksesnya. Sama di sana juga ada toilet ya. Pokoknya banyak sekali toilet, di bawah pun ada toilet. Ada juga lift disediakan tuh. Sama di bagian sana pun ada lift juga. Bagian belakang saya. Sama ke peron 2 juga disediakan juga lift. Nah, contohnya seperti ini. Orang lari-lari ya. Ya, jadi saat ini saya akan menuju untuk ke arah peron 3. Nggak bisa apa, memang kita dari sini aja. Kita belok ini susah untuk motong. Di sana eskalatornya dia ke atas semua. Jadi ini teman, dulunya kan jalur 2 ya. Jalur 1 kereta api bandara melintas Yang ini jalur 2 yang ke arah Cikarang, Bekasi via Angke ataupun Kampung Banten. Tapi sekarang ini buat kalian yang mau ke arah Cikarang atau Bekasi via Manggarai. Bandara melintas langsung, jalur 1 kereta api bandara melintas langsung. Sedangkan yang ini untuk kedatangan aja yang dari Rangkas Bitung ya. Dan habis itu keretanya dari sini dia langsung balik lagi Langsiran untuk menuju ke arah ke peron 5 ataupun 6 untuk mengangkut penumpang yang ke arah Rangkas Bitung ataupun Parung Panjang. Kereta bandara ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Nah, saat ini saya fokus untuk memvideokan yang baru sini ya. Ini ada peron tambahan, bagus ya. Jadi buat orang misalnya kan yang dari Rangkas Bitung mau ke arah Manggarai atau Cikarang via Manggarai bisa langsung ya. So, dari jam 3 langsung pindah langsung sini naik ya. Nah, ini kereta yang tiba sekarang, ini jalur 2 ke arah Cikarang atau Bekasi via Manggarai. Di jalur 5 tersedia tujuan 3 Raksa, jalur 5 tujuan 3 Raksa.
Ini cuma sampai Manggarai dia Jalur 3 saat ini. akan dipersiapkan masuk komuter lain tujuan stasiun Tanah Abang dan mengakhiri perjalanan di stasiun Tanah Abang dan selanjutnya tidak untuk penumpang. Rangkaian terdiri dari 10 kereta. Penumpang turut periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Penumpang yang akan naik di peron 2 agar mendahulukan penumpang yang akan turun. Oke, jadi saya nggak harus untuk ke sana ya, ke ujung-ujung ya. Saya bisa melihat teman-teman atau mereview dari jalur Penumpang turun aja ya. jalur 2 periksa kembali tiket serta barang buat Anda pastikan tidak tertinggal. Selamat sore, selamat datang dan telah tiba di stasiun Tanah Abang. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Di jalur 5 tersedia tujuan 3 Raksa, jalur 5 tersedia tujuan 3 Raksa. Ada diperhatikan kami jalur 3 akan dipersiapkan masuk komuter lain akhiri perjalanan di stasiun Tanah Abang. Rangkaian selanjutnya tidak untuk penumpang jalur 3. Nah, saya akan coba menunjukkan teman-teman. Nanti akan ada segera tiba kereta yang dari arah Rangkas Bitung ini tidak melayani penumpang naik, melainkan hanya turun aja. Tapi bagi kalian dari Rangkas Bitung, kalian bisa langsung transit ke arah Cikarang via Manggarai. Jadi kereta ini nggak langsung jalan, dia menunggu dulu untuk kereta yang segera datang ya. 12 kereta tujuan Angke. Biar orang yang dari Rangkas Bitung bisa langsung transit ke sini. Rangkaian 12 kereta akan dipersiapkan masuk kembali di jalur 1. Di jalur 2 tujuan Manggarai, rangkaian 12 kereta jalur 2 tujuan Manggarai, rangkaian 12 kereta. Nah, kita lihat ini nanti banyak orang yang akan mungkin akan transit ke jalur 2 yang lama ya, dari jalur 3 ke peron 2 yang lama sekarang difungsikan untuk yang ke arah Cikarang atau Bekasi via Manggarai. Namun ini tidak hanya sampai Cikarang atau Bekasi, bisa saja dia kadang-kadang sampai ke Manggarai saja. Tadi dia ngobrol sama masinis ya. Tadi ada masinis sama juru langsir di sini. Jalur 2. Nah, ini kereta dia akan langsir ke arah jalur 5 atau 5 berangkat. Nah, kereta ini sementara dia akan langsung menuju ke arah Cikarang via Manggarai atau Jatinegara ya. Tapi yang saya perhatikan ini keretanya sampai Manggarai aja teman. Nah, kalau bisa lihat ya, dia nggak sampai Cikarang. Oh, ternyata dia langsirannya ke arah sana ya. Sana ada wesel, jadi dia akan ngatrek ke arah sana. Saya juga akan memerhatikan teman gimana prosesnya. Jalur 1 disiapkan masuk komuter lain tujuan akhir stasiun Angke. Jalur 2 disiapkan masuk kembali. Berarti dia mundurnya dari sana komuter lain tujuan akhir stasiun Bekasi via Manggarai. Jalur 6 ya. Soalnya jalur 5 ini sudah Jalur ada. 5 disiapkan untuk diberangkatkan kembali. Komuter lain tujuan akhir stasiun 3 Raksa. Penumpang yang masih berada di luar rangkaian dipersilakan segera naik jalur 5. Bisa lihat di jalur 1 akan segera tiba yang ke arah Kampung Bandan atau ke arah Duri ya, atau juga ke arah Cikarang atau Bekasi via Kampung Bandan. Untuk jalur 1 tujuan Angke, rangkaian 12 kereta Oh, jalur sampai 1. Angke aja ya, jalur 1 tuh. Jadi kereta di jalur 1 itu dia nggak menentu ya, kadang dia ke arah Duri, kadang ke arah Angke, kadang ke arah Kampung Bandan, kadang bisa langsung ke arah Cikarang, dan ada kadang ke arah Bekasi aja. Pelanggan perhatikan celah peron dengan kereta utamakan selalu keselamatan. Ramai ya. Masuk jalur 1 tujuan Angke, rangkaian 12 kereta. Oke, jadi kereta yang tadi di jalur 3 ini sudah kembali lagi, dia akan ke jalur 6 ya kelihatannya. Karena di jalur 5 ini
dia lagi ada kereta. Nanti setelah kereta ini dia sampai ke jalur 6, dia akan jalan ya kelihatannya. Oke, sana masih tertansinya. 1754 jalur 5 yang keluar 5 diizinkan berangkat. Tapi bisa jadi ini kereta akan di jalur 5 ya namanya. Oh enggak, dia jalan tuh. Nah, dia akan di jalur 6 ya. Ini kereta yang ke arah Bekasi sudah tiba. Jalur 1 tujuan Angker rangkaian 12 kereta. Penumpang yang akan naik dahulukan penumpang yang akan turun. Jalur 2 tujuan Bekasi via Manggarai. Rangkaian 10 kereta jalur 2 tujuan Bekasi via Manggarai. Jalur 1 tujuan Angker. Selesai turun naik penumpang persiapan diberangkatkan ke jalur 1 persiapan. Sekarang 5145 jalur 1 yang keluar 5 diizinkan berangkat. Oh, ada banyak burung gereja. Nah, ini kereta di jalur 6, dia langsung ke arah Rangkas Bitung ya. Jadi bagi kalian ke arah Serpong, ke arah apa ini sekalian, nanti saya akan ke sana ya. Dari peron ini saya akan langsung ke arah JPO Jati Baru. Oke. Jalur 6 kali persiapan masuk tujuan Rangkas Bitung jalur 6. Nah, jalur 6. Jalur 2 tujuan Bekasi via Manggarai. Persiapan berangkatkan ke jalur 2 persiapan. Sekarang 5138 di jalur 2 yang keluar 5 diizinkan berangkat. Nah, ini jalur 2 ya. Segera berangkat. Jadi keren banget ini untuk jalur 2 yang lama dan jalur 2 yang baru. Jadi bisa menunggu kereta yang dari arah Rangkas Bitung. Jadi orang yang dari Rangkas Bitung bisa langsung menuju ke arah Cikarang atau Bekasi, ataupun misalnya mereka yang dari arah Bekasi muter dari arah Kampung Banten, dia bisa transit dari sini naik ke atas teman-teman menuju ke arah Rangkas Bitung ataupun apa ya, Serpong ya, Parung Panjang sana. Jadi Serpong, Parung Panjang tetap ada di sana, bukan sini. Ini cuma kedatangan dari arah Rangkas Bitung aja ya, di jalur 3 ini teman. Jadi saya ulang-ulangi lagi sekali lagi biar kalian dapat lah ya informasi yang saya sampaikan. Jadi jalur 2 yang lama ini sekarang dioperasikan untuk mereka yang ke arah Cikarang atau Bekasi via Manggarai. Rangkaian 10 kereta, ada jalur 1 dari arah selatan akan dipersiapkan masuk kembali tujuan Bekasi via Kampung Banten. Rangkaian 10 kereta. Periksa kembali tiket serta barang bawaan dapat tiket dan tertinggal. Ya, stasiun Tanah Abang ini semakin maju ya. Semakin maju. Di jalur tersedia tujuan Rangkas Bitung Dari sana kalian bisa keluar ke arah JPO. Jalur 1 akan dipersiapkan masuk kembali tujuan Bekasi via Kampung Banten. Itu semuanya ke Rangkaian atas. 10 kereta. Jalur 2 akan dipersiapkan masuk kembali tujuan Cikarang via Manggarai. Oke, saya akan lanjut di JPO ya semuanya. Jalur 4 tersedia tujuan Rangkas. Rame. Ini mereka yang ke arah Rangkas nih rame. Ataupun Parung Panjang, ataupun Serpong, ataupun Maja atau apalah itu ya. Ini rame banget. Oke, kita lanjutkan lagi di JPO ya. Jadi tempat ini bagus banget buat kalian yang minum sambil melamun. Pemandangan sana bagus ya. Ini kelihatan ada kawasan Center Park ya teman-teman, atau Podomoro City, dan kawasan itu teman-teman Taman Anggrek ya, apartemen Taman Anggrek dan mall. Jadi di sana itu ada mall Center Park, bagus banget dengan Neo Soho ya. Ada Jakarta Aquarium dan Skywalk yang bagus namanya. Sama gedung mall Taman Anggrek juga itu bagus teman. Ya, sana ke arah apa ya, Grogol Pertamburan di Kelurahan Tanjung Duren ya namanya, dan juga Kelurahan Tomang sana. Jadi bisa dibilang juga itu ke arah Selipi lah ya. Inilah perumahan yang saya bilang tadi. Jadi memang sekitaran sini dia ada jembatan juga ya untuk menghubungkan ke sana. Itu udah duluan teman sebelum stasiun ini dirombak ya. Oke.
Jadi buat para penumpang yang dari arah sana, dia bisa menggunakan stasiun Tanah Abang namanya. Karena sana ada jembatan tuh, jembatan Jati Baru. Saya mau ke arah JPO itu untuk melihat gimana situasi sekitaran. Mungkin ya, pemikiran saya bisa aja keluar dari arah JPO itu ke arah sana. Untuk ruangan sini masih kosong ya. Dan itu adalah ruangan ber-AC. Saya pernah masuk ke dalam namanya. Waktu masih belum selesai itu dikerjakan, dia dibuka, saya merasakan ada AC gitu ya. Bagus. Ya, saat ini saya akan menuju ke arah JPO Jati Baru. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya, ini dilengkapin lift, teman-teman. Kita ke arah JPO Jati Baru nih. Yang saya pikir teman pasti dia bisa keluar lah ya untuk menuju ke arah sana. Oke. Saya pernah bertanya kepada security yang ke sana, itu dia bukanya sampai jam 6 aja ya. Tapi nggak tahu ya, sekarang apakah dia semakin ditambah jadwalnya. Nah, ini ada toilet juga ini. Untuk ruang laktasi, menyusui, ruang staff, ini toilet di Fabel, pria dan wanita ada. Tapi kalau musola, kalian sholat di sana aja, ada musolanya, ataupun di bawah. Ini ada lift. Nah, ini pintu C. Saya mau ke JPO-nya. Pintu C. Mungkin sini bisa dibikin iklan ya, biar lebih menarik daripada kosong gini aja. Ada denanya. Oke, saya mau ngeluarin apa dulu ya, kartu. Oh, gagal. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa keluar dari situ, kalian jangan khawatir. Kalian bisa berpindah ke gate sebelah. Ini kita bisa cek, Pak, di sini ya. 47. Ini ada sibir. Nah, ini ada tempat sampah ya. Jadi kalian jangan buang sampah sembarangan. Kalian buang aja di tempat yang sudah disediakan. Oke, ya beginilah untuk pemandangan sini. Jadi kabarnya teman, ini juga akan diperlebar ya. Jadi 4 lajur teman. Jalan sini akan dilebar jadi 4 lajur. Jadi untuk bagian sini ini adalah bagian kerjanya pemerintah DKI Jakarta. Saya perhatikan dulu untuk lampu sini. Ini lampunya dia menggunakan LED ya kelihatannya ya. LED kayaknya. Oke, sini dia tidak terbuka untuk ininya, melainkan tertutup. Kita bisa lihat pemandangan yang bagus. Ada kereta lewat. Ini di sisi jalur 5 dan 6 ya, katanya. Oke lah. Nah, ini banyak rumah-rumah bedeng, rumah-rumah semi permanen dari terpal ada di sini. Wow, kereta. Ya, setahu saya itu adalah kawasan Dinas Teknis dan Sumber Daya Air ya, untuk bangunan itu. Nah, sini banyak sekali aktivitas masyarakat, mau dia tinggal situ, nginap ya, punya rumah situ, bermukim lah istilahnya ya. Nah, inilah saya bilang itu jembatannya teman. Tadi perkiraan saya jembatannya sana, ternyata sini ya, dekat banget dia dengan JPO Jati Baru. Ini saya nggak tahu ya apakah aktif ya untuk stabilisasinya, saya lupa pula.
Dan ini dibuat jalur mendatar, jadi bagi kalian yang membawa koper bisa lewat dari jalur tengah ini. Saya pernah bikin video dari sini jalan kaki ke arah stasiun karet, tapi sayangnya HP ini rusak, jadi rekaman saya tidak tersimpan ya. Mungkin saya akan, oh ini bagus nih. Ya, jadi jalur sini dijadikan orang untuk jalur pintas ya, atau shortcut, atau jalan tikus istilah bahasa Indonesianya ya. Ini buat kalian yang mau tembus ke jalan Kiai Haji Mas Mansur, teman. Nah, inilah situasi jalan sini. Oke lah, kita nggak usah lama-lama. Kita kembali lagi ke atas. Saya lanjutkan lagi di atas ya teman untuk bikin video. Ini lampunya menggunakan lampu LED ya nampaknya ya. Untuk lampu yang cerah-cerah itu kayaknya belum ada. Mungkin nyusul ya. Oh, lampunya di pojokan tuh, kayak gitu tuh lampunya tuh. Nah, kayak gitu ya lampunya ya. Tapi untuk CCTV sini masih kurang. Bisa perhatikan. Nah, CCTV masih kurang. Harusnya di sana dibikin CCTV ya. Atau di sini aja dibikin CCTV. Ini keren. Di masyarakat setempat bisa langsung menuju ke stasiun Tanah Abang. OJP ini. Keren. Ya, ternyata bisa ya keluar ke sana. Jadi kita keluar ke sana untuk naik bus ke Jakarta. Dan saya akan muter keliling. Karena menurut saya lebih enak naik bus muter ya, dan lanjut naik nomor 7B atau bus yang bisa menurunkan kita di Lang bus stop. Ya, saran saya sih teman, ini harus dibuat lift ya. Tapi nggak tahu teman, kalau misalnya ada orang yang menggunakan kursi roda, apakah security membantu ya namanya lewat dari sini. Ada tempat parkir nggak terlalu banyak. Ini jangan lewat dari sini ya, bahaya teman, licin. Terus ini pun untuk injakannya dia nggak cukup lebar, jadi kita harus berhati-hati ya, takut kita terjatuh gitu atau kesandung atau gimana lah istilahnya ya. Jakarta 1 ya, Jakarta itu mah 1 ya, bukan 2 ya. Ya, ini adalah nanti akan dijadikan untuk bangunan parkir ya. Saya akan coba jalan dulu sejenak. Ini udah bagus ini baru ini ya, udah melakukan renovasi dia. Jadi untuk Jakarta ini mah kita masa bodoh aja ya, nggak usah terlalu perhatikan orang gimana. Tapi kalau misalnya ada orang minta bantu, kita bantu ya. Masih pede-pede aja, masa bodoh. Ini ada apa ini, kantor pemadam kebakaran, bagus. Ya, nah ini proyek gedung parkir. Nah kalau saya dari sana nggak bisa baca ya namanya, karena tulisannya dia miring gini. Jadi saya tidak lihat, saya udah tahu ya teman, saya sudah baca riset gitu. Nah, bagus sekali ini ya, masih belum selesai sih. Oke, dia sampai lantai
9 kalau nggak bisa jadi 10 ya. Soalnya itu kan masih ada tiang-tiang itu, masih kemungkinan bisa ditambah. Nah itu 8A, 9A, 10 ya, bisa dibilang 10 ya. Nanti 10. Ini ada jalur parkir. Ini buat apa nih? Keluar atau masuk nggak sini? Oh, ini buat masuk ya. Nah, ini ada jalurnya. Dia gunakan kartu. Kartunya ini. Ya seperti kartu-kartu apa itu lah ya, elektronik dari bank-bank lain. Ini kayaknya bukan bunga atau gimana gitu ya, ini rumput ya kelihatannya. Jadi saya injek aja teman-teman. Nah, inilah untuk tarifnya buat kalian yang mau parkir. Oke. Saya nggak bakalan jalan dari sini, kita motong jalan aja ya. Motong jalan dari sini. Kereta bandara, wow. Ini banyak orang yang ngasih makan kucing ya. Tempat parkir ini ada ya, bagus. Ini untuk khusus motor. Tadi kita bisa lihat tadi ya, ada pintu akses masuk dan keluar. Sini banyak ojol, kalian bisa pilih aja, kalian pesan langsung di sisi sini. Nah, ini pintu masuk untuk mobil, pintu keluarnya di sana sebelah. Oh, bagus. Ini persis mirip kayak stasiun Manggarai sih, tapi ini lebih keren teman. Ini lebih keren. Bentuk-bentuknya lah ya, model-model, desainnya. Cuman ininya beda ya. Nih bagian lobinya nih. Ini bisa duduk ini. Bagus. Kalau malam pun ini cakep banget ini ya. Pokoknya Tanah Abang ini pusat pergerakan ekonomi. Nih kalian bisa lihat orang-orang banyak sekali. Banyak kucing. Ojek aja dia ngatur lalu lintas ya. Wah, keren banget Bapak itu. Sambil menunggu penumpang dia mengatur lalu lintas. Ya, keren ya. Gokil ya, itulah Indonesia ya teman. Ada aja orang yang perhatian gitu ya. Apa namanya, suka bantu gitu ya. Oh, ada kucing bermain-main sama mamanya. Nah, wow, gacor banget ya anak kecil gitu ya. Nah, kita lihat dia lagi duduk santai. Nah, ibu kucing dia lagi menjilatin susunya. Wow, anaknya nih gacor banget. Tapi yang satu dia malas dia. Entah kenapa ini. Wah, sembunyi nih, keren banget nih ya. Menggemaskan. Oke lah, saya akan coba sentuh lah ya. Oke lah. Kita harus berbaik ke segala makhluk ya teman-teman ya. Ini ada yang berikan makanan. Oke. Nah, jadi ini untuk keluar dan masuknya dari atas. Keren, megah banget ya.
Kalau kalian datang langsung ini, pasti kalian akan takjub teman dengan stasiun ini. Bentuknya mantul. Jadi saya bukan anak tiktokers ya, kita cuma dokumentasi aja. Gak main lah TikTok bagi saya teman, minta-minta uang ke orang. Keren. Jadi untuk akses lama masih bisa digunakan. Jadi bagi kalian yang mau ke peron 1 bisa langsung lewat bawah aja ya. Tapi kalau kalian mau ke Rangkas Bitung lewat atas langsung tol pus ke arah kanan. Lantai jalur 5 ataupun 6. Maksud saya lanjut ya, tol pus itu bahasa Batak ya teman. Tol pus. Ini ada rute bus nih. Ini banyak orang masih melakukan kegiatan ekonomi. Saya mau naik bus 9D. Ya, mari Pak. Jadi ya, saya berharap Gubernur Pramono menata kawasan Blok M ini, khusus Blok M Tanah Abang ya. Saya malah bilang Blok M. Oke. Nah itu ya, pasar Tanah Abang ini teman, dia harus ditata ya. Menurut saya jelek banget ini. Depannya sini akan ada integrasi dengan LRT. Kalau MRT di sana ya, Jalan Cideng sana. MRT akan dibangun di tahun 2026. Jadi itu nggak mangkrak ya. Untuk MRT fase 3 nggak mangkrak. Dari Medan Satria ke Tomang atau Tomang ke Medan Satria, dia akan segera dilanjut tahun 2026. Oke. Saya berterima kasih kepada Bang Jordan atau yang punya nama channel Lari Kesana Kesini ya. Ini oleh-oleh dia dari Seattle, Amerika. Tadi kita melakukan pertemuan, luar biasa sekali, bajunya bagus. Ya, Bang ini apa ya, murah hati ya teman. Saya selalu ditraktir ya, sebenarnya saya malu namanya. Tapi ya semoga rezekinya banyak abang itu. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya bisa mendoakan gitu ya. Semoga doa saya dijamah atau apa itu ya. Saya akan naik bus 9D dari sini. Ya sebagai manusia kita harus mempunyai rasa terima kasih namanya. Jadi saya mengungkapkan rasa terima kasih dan kita masa bodoh aja, kita bikin aja bajunya sini untuk bilang terima kasih. Nah, ini angkut gratis ya, 14 tuh ada tuh. Buat kalian pengen mengetahui rute-rute Mikrotrans, silakan download. Lihat aja di website transjakarta.co.id ya. Yang pernah saya rasakan untuk angkot yang kayak gitu itu panas ya teman. AC-nya kayaknya sengaja dimatikan.